Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Arnelia, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih telah membuka video ini. Pada video kali ini, saya masih membahas seputaran kebudayaan Melayu Riau. Pada dua video sebelumnya, saya telah membahas mengenai pantang larang yang berlaku dalam masyarakat Melayu Riau, serta beberapa tanda pertanda dalam masyarakat Melayu Riau. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai permainan masyarakat Melayu Riau. Permainan masyarakat Melayu Riau adalah permainan tradisional yang sederhana yang dimainkan oleh masyarakat Melayu Riau di lingkungan Melayu, yang diturunkan secara lisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan masyarakat Melayu Riau yang pertama itu ada gasing. Gasing tergolong permainan yang sudah tua. Namun hebatnya, gasing masih dipermainkan hingga saat ini dan bahkan dijadikan perlombaan. Gasing ini adalah sebuah benda yang terbuat dari kayu, di mana terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, serta kaki yang berbentuk runcing. Cara memainkan gasing ini gampang-gampang susah. Kita memerlukan seutas tali yang ukurannya kurang lebih 1 meter. Tali dililitkan di kepala gasing hingga hampir menutupi kepalanya. Setelah itu, gasing dilempar ke tanah dengan kuat dan cepat, dan tali disentak ke belakang dengan kuat dan cepat pula agar gasing bergerak dengan ligat. Yang kedua ada galah panjang. Disebut galah panjang karena lapangannya dibuat dari garis-garis panjang yang berbentuk galah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 2 tim, di mana satu tim terdiri atas 3-5 orang. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan memanfaatkan garis-garis lapangan bulu tangkis tersebut. Atau kita juga bisa membuatnya sendiri di tanah dengan membuat garis di tanah membentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 9 x 4 meter dan dibagi menjadi 6 kotak sama besar. Inti permainnya adalah tim penghadang harus mampu menahan tim lawan atau tim yang menang untuk melewati dari garis depan ke garis belakang secara bolak-balik. Sedangkan untuk meraih kemenangan, seluruh tim harus mampu melewati dari garis depan hingga belakang dan dari belakang kembali ke depan. Kemudian ada congkak. Congkak ini merupakan permainan yang bisa dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Congkak ini pada umumnya berbentuk papan tebal yang dilubangi menjadi 14 lubang berukuran sedang yang berhadapan, dan masing-masing satu lubang di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Untuk memainkannya, congkak ini memerlukan batu, di mana 14 lubang berukuran sedang tadi diisi masing-masing 7 batu. Bisa menggunakan batu, bisa menggunakan cangkang, bisa menggunakan buah karet dan sejenisnya. Pada zaman dahulu biasanya congkak ini dibuat dari tanah, yaitu dengan membuat 14 lubang berukuran sedang di tanah dan masing-masing satu lubang berukuran besar di ujung kanan dan di ujung kiri. Namun seiring perkembangan zaman, congkak dibuat dengan menggunakan bahan plastik yang lebih ringan dan berwarna-warni dan tentunya lebih menarik. Kemudian ada guli. Saya rasa guli atau kelereng ini tidak asing lagi di seluruh kalangan masyarakat, baik di daerah Melayu Riau maupun di daerah lainnya. Guli ini berbentuk bola kecil yang biasanya dibuat dari tanah, dan seiring perkembangan zaman, guli atau kelereng sudah mulai dibuat menggunakan kaca dan marmer. Ukuran umum kelereng adalah setengah inci atau setara dengan 1,25 cm dari ujung ke ujung. Permainan guli atau kelereng ini biasanya dimainkan di lingkungan pekarangan rumah untuk mengisi waktu senggang. Kemudian ada seremban atau permainan batu semban. Permainan batu semban ini sangat sederhana, hanya membutuhkan 5 buah batu yang berukuran hampir sama, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cara memainkannya yaitu adalah dengan melambungkan batu ke atas. Ketika batu melambung ke atas, maka tangan dengan ligat mengambil batu yang ada di bawah dan menangkap kembali batu yang melambung di atas tadi. Jika pemain lancar memainkan batu tanpa ada batu yang terlempar atau tidak terambil, maka pemain terus memainkan batunya dari tingkat 1 hingga tingkat 5.
Namun jika batu tidak mampu diambil atau terlempar, maka permainan batu terhenti dan dilanjutkan oleh pemain lainnya. Permainan batu bisa dilakukan seorang diri atau bisa juga bermain bersama teman.